Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bareng Kang Aye dalam program Obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Hari ini kita mengangkat tema terkait dengan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari dampak pandemi yang saat ini kita sedang hadapi. Dan kita hari ini akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita, yaitu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Rahmansyah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji udah meluangkan waktu di tengah kesibukan ini. Ini sudah luar biasa, di depan kantor banyak tamu terus ini yang membentangkan spanduk. Iya. Biasalah itu Pak Haji ya. Dan kita hari ini akan berbincang Pak Haji terkait bagaimana sih sebetulnya dampak daripada ketenagakerjaan terkait dengan pandemi ini. Luar biasa kerasa banget ini kan. Pasti dampaknya salah satunya adalah ke tenaga kerja. Sebetulnya secara data berapa sih jumlah para pekerja yang terkena dampak dari pandemi ini Pak Haji? Baik, terima kasih Kang Aye atas kehadirannya di sini, dan saya juga senang ya, artinya kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol ringan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi kita sama tahu bahwasanya pandemi coronavirus disease ini yang dimulai sejak awal minggu pertama Maret 2020 di Indonesia sampai dengan sekarang ya lebih kurang ada 9 bulan lah ya, 9 bulanan, itu ternyata memberikan dampak yang cukup serius ya bagi kehidupan masyarakat di Indonesia ya, khususnya di Kota Tangerang. Jadi dampak dari coronavirus ini ternyata khususnya di sektor industri ya, di perusahaan-perusahaan itu kita sampai mencapai 83 perusahaan yang memang ada menyampaikan informasi terkait dengan terdampak, sehingga perusahaan tersebut mem-PHK dan merumahkan. Terpaksa Pak. Ya. Jadi ada sebanyak 9.516 yang di PHK dan dirumahkan gitu ya. Hampir 10.000. Ya, hampir 10 ribuan lah gitu. Jadi 7.644 yang PHK gitu. Sisanya sebanyak 1.971 orang itu adalah yang dirumahkan. Nah, itu yang memang kondisi yang terjadi di saat ini gitu Kang Aye. Untuk yang tadi Pak Haji yang 83 ya perusahaan. Ya, 83 perusahaan. Ini lebih banyak di bidang apa? Sektor apa ini Pak Haji? Nah, jadi tekstil kan? Ya, bercampur sebetulnya ya. Bercampur ya, ada yang dari garmentnya, kemudian juga ada yang dari produk-produk lainnya. Jadi intinya mereka bervariasi lah gitu ya, bervariasi yang ada di Kota Tangerang ini. Nah, untuk mengantisipasi, dan tadi sudah terjadi ada yang di PHK dan ada yang dirumahkan Pak Haji. Apa yang sudah dilakukan sama Dinas Tenaga Kerja untuk menyikapi persoalan ketenagakerjaan ini Pak Haji? Oh ya. Untuk mensikapi kondisi saat ini tentunya Disnaker juga melihat di samping memang perusahaan yang terdampak, sebetulnya masih ada juga perusahaan yang bertahan di kondisi ini. Seperti misalkan saja untuk usaha beverage, food and beverage lah gitu ya, makanan gitu, minuman, seperti di kita juga ada ya, Mayora juga, artinya dia juga tidak terdampak karena memang produknya produk makanan gitu, dia produk makanan. Nah tentunya juga untuk mengantisipasi dengan banyaknya yang PHK, di samping juga memang ya ada juga yang lulusan ya yang terdahulu gitu dari tingkat STLTA yang tidak meneruskan sekolah sehingga dan juga belum mendapatkan pengangguran dan belum mendapatkan pekerjaan sehingga belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini kita lakukan kegiatan job fair virtual. Nah, kita pertama melakukan job fair virtual. Jadi job fair virtual ini kita adakan memang di tengah pandemi ini prosesnya tidak bertemu. Artinya kita tidak ada semacam tatap muka langsung. Nah, ini kita lakukan pada tanggal 1 sampai dengan 5 September. Jadi
di tanggal 1 dengan 5 September itu ada 57 perusahaan yang ikut serta. Berapa tenaga kerja yang terserap tadi dari hasil? Nah, ini masih kan prosesnya masih bertahap. Ya. Artinya kita melihat dari lowongan pekerjaannya saja. Lowongan pekerjaan itu ada 6.444 ya, 6.444. Dan total pelamar ternyata hanya ada 5.283. Artinya tidak terpenuhi karena di situ ada yang memang lowongan pekerja dari luar negeri. Luar negeri itu dari Korea dan juga dari Jepang. Karena mereka kan membutuhkan bahasa yang spesifik. Sementara ini belum terpenuhi. Dan ini menjadi perhatian kami bahwa ke depan memang perlu ada semacam kursus-kursus bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang diperlukan oleh negara yang memang ingin merekrut tenaga kerjanya gitu. Ya seperti Korea dan Jepang tadi gitu. Masih banyak Pak Haji ya. Artinya bahwa potensi lowongannya terbuka lebar. Ya, dan betul. Tadi Haji sudah terserap 5.400 lebih Pak Haji. 5.283 ya pelamar ya. Pelamarnya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyerap juga kan? Ya, pasti menyerap gitu. Hanya presentasinya sekarang masih dalam tahap prosesan gitu lah ya. Nah, ke depan Pak Haji ini kan kita tahu bersama bahwa pandemi ini masih cukup panjang, mudah-mudahan juga cepat selesai lah ya. Tapi di tahun 2021 ini bagaimana Pak Haji langkah dari Dinas Ketenagakerjaan untuk tadi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi PHK kembali atau perumahan kembali. Ini ada langkah di program-program di tahun depan rencananya apa nih Pak Haji? Baik, sebelum ke langkah tahun depan, saya lanjut tadi yang job fair itu. Jadi tidak hanya job fair, kita sudah melaksanakan sekarang tahap ketiga ya, job fair virtual ini. Artinya di tanggal 1 sampai dengan 5 September, kemudian juga tanggal di bulan Oktober gitu, tanggal 1 Oktober, kemudian juga sekarang yang masih berlangsung dari tanggal 11 November ini. Dan walaupun tidak banyak perusahaannya, tapi kita tetap digulirkan. Ada rencana berapa tahap aja? Kita terus aja berlangsung sampai menyambung dengan tahun depan programnya. Gitu. Artinya kita upayakan 2 minggu minimal, kalau memang sudah terpenuhi sampai misalkan saja di atas 5 atau sampai 10, kita adakan aja pembukaan job fair. Artinya kita lanjutan job fair lanjutan yang dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 September itu. Jadi untuk tanggal 11 November itu kita ada sebanyak 10 perusahaan yang ikut juga gitu. Jadi memang artinya ya bisalah memberikan ruang untuk bagaimana masyarakat Kota Tangerang itu ada peluang untuk bekerja. Kemudian juga nih Kang Aye, jadi ada juga kegiatan yang memang Pak Wali Kota gulirkan secara totalitas di Kota Tangerang ini. Jadi Pak Wali sudah menggulirkan kegiatan pelatihan kerja. Jadi kegiatan pelatihan kerja ini di BLK Kelurahan ya, di 104 BLK Kelurahan gitu. Jadi itu ada 16 jenis lah ya, 16 jenis kegiatannya ya, petani pembudidayaan ikan, kemudian juga ada penyuluhan pertanian, ada juga kegiatan las, kemudian juga ada montir motor gitu, yang simpel-simpel tapi yang dilaksanakannya. Kemudian juga ada desain grafisnya gitu, ada baristanya dan lain sebagainya. Dengan narasumbernya kita ada sebanyak 58 narasumber. Jadi itu dari berbagai ada yang bersifat dari institusi maupun juga ada yang perorangan. Tapi yang jelas mereka qualified lah gitu. Nah itu jadi ini yang sudah dilaksanakan. Jadi ke depan itu kita bagaimana juga berupaya melakukan terus komunikasi untuk upaya-upaya ke depannya itu dengan perusahaan ya, diusahakan agar mereka ya tidak melakukan PHK ataupun dirumahkan lah gitu. Nah, oleh karenanya kita lakukan terus komunikasi dan pembinaan ke lapangan. Di samping tadi itu agar bagi perusahaan-perusahaan yang memang masih mampu atau masih bisa untuk menjalankan dengan baik dan bisa merekrut ya, untuk segera bisa melakukan perekrutan tenaga kerja ini gitu. Ada tambahan satu lagi Kang Aye. Jadi ternyata itu kita juga
dengan adanya kondisi pandemi ini ada juga terjadi seperti perselisihan gitu, perselisihan antara ya manajemen lah ya, yang pemilik gitu dengan karyawannya, dan kita tangani ya, kita lebih mengarah kepada bagaimana mereka bisa bermusyawarah, bermufakat gitulah. Ada berapa kasus Pak Haji perselisihan? Nah, sekarang itu kita mencapai 203 kasus Kang ya. Jadi 203 kasus ini Januari sampai dengan bulan Maret aja 42 itu. Jadi selama pandemi Covid itu kita mencapai 161 kasus sampai dengan sekarang. Padahal di tahun kemarin itu hanya ada 142 kasus satu tahun itu full. Terasa banget kerasa. Nah, itu terasa banget gitu ya. Jadi dan ini pun nanti di tahun depan kita terus berupaya ke perusahaan-perusahaan itu melakukan dorongan-dorongan agar tidak terjadi PHK ataupun dirumahkan. Tapi program tadi penempatan tenaga kerja tetap terus kita gulirkan, bahkan BLK itu dengan pelatihan kerjanya khusus gitu ya, kita lakukan juga penambahan kegiatannya. Itu mungkin Kang Aja yang saya sampaikan. Nah, ini kalau BLK tadi Pak Haji, kalau satu kelurahan 100 orang, kalau kurang lebih bisa sekitar 12.000 nih yang terlatih Pak Haji ya. Sekota Tangerang yang terlibat di dalam proses pelatihan yang tadi sudah disampaikan, ada 16 jenis pelatihan. Nah, terus ini buat masyarakat Pak Haji, ini job fair kan akan terus berlangsung nih. Apa saja sih yang harus disiapkan para calon pekerja nanti untuk mengikuti job fair virtual ini? Ada apa syarat segala macam? Silakan Pak Haji. Jadi secara garis besarnya sebetulnya virtual job fair ini jadi bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan layaknya seperti kita melakukan job fair offline gitu. Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui adalah bagaimana juga kita bisa mendapatkan informasi aplikasi Tangerang Live. Nah, aplikasi Tangerang jadi pelamarannya itu Kang Aye itu melalui aplikasi Tangerang Live, dan nanti pada saat virtual job fair-nya itu kita mulai. Nah, itu juga kan kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dengan persyaratan-persyaratan yang memang kita butuhkan ya, di samping biasalah seperti lamaran, kemudian juga riwayat hidupnya, kemudian paspor dan lain sebagainya, yang kemudian mainnya sistem upload gitu. Nah, itulah. Jadi detailnya sudah ada di kita juga bikin brosur seperti itu. Ada aplikasinya Pak. Ada aplikasi yang diinikan ya. Ada juga harapan mungkin ada rencana kebijakan buat pelonggaran buat perusahaan supaya tadi mungkin Pak Haji tidak terjadi signifikan dah PHK besar-besaran. Mungkin ada kebijakan pelonggaran untuk perusahaan atau industri selain Haji. Jadi pada intinya kan di perusahaan-perusahaan itu kita lebih banyak menekankan bagaimana perusahaan itu bisa melakukan musyawarah ya bipartit ya di perusahaan-perusahaan itu. Jadi sehingga kalaupun ada permasalahan-permasalahan itu bisa sesegera mungkin dideteksi ya dengan kondisi bipartitnya. Itulah yang memang selalu kita berikan kepada perusahaan-perusahaan gitu. Diupayakan sebaik mungkin kita melakukan musyawarah gitu. Terakhir Pak Haji, ada rencana sosialisasi Omnibus Law ke depan nanti Pak Haji? Ya, kita untuk di anggaran sih ada, kita sudah memasukkan mengusulkan untuk seperti sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tentang Cipta Kerja itu. Supaya tadi mungkin supaya bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat ya, khususnya para pekerja juga, bahwa Omnibus Law ini ya informasinya tidak setengah-setengah, tapi full dan nanti bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Insinyur Haji Muhammad Ramansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Kota Tangerang, yang telah hadir di dalam program obesitasnya Kang Aye. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Aye. Sampai jumpa lagi di program obesitas Kang Aye di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.